gagal itu jangan pernah menyerah. Jadi namanya usaha itu tidak bisa dilihat 1 atau 2 minggu. Jadi kadang orang tuh cuman lihat usaha, oh 1 minggu udah nggak jalan, terus tidak mau meneruskan gitu loh. Kadang salahnya mereka tuh seperti itu, selalu bersyukur, bersyukur, dan karena juga doa orang tua menurut saya. Karena harus bekerja keras dan bekerja keras. Kalau ingin menjadi orang sukses itu penuh dengan kerja keras. Jadi pengusaha itu tidurnya hanya sebentar. Ya kalau saya itu mengajarkan semua karyawan itu satu, kejujuran. Dimanapun kita jujur, suatu saat dia akan punya usaha sendiri. Kejujuran, orang jujur itu dimanapun akan selalu kepake. Ya, ibaratnya saya mengajarkan kalau dia tidak jujur ya berapa dia ambil, biasanya saya suruh ganti. Biasanya duit yang ganti itu saya masukkan ke infak masjid. Biasanya tidak saya ambil, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudi, pemilik Sempol Mas Yudi yang berletak di Jalan Kyai Wasid Hasim, Gose Keringan, Bantul. Letaknya di selatan lampu merah Gose. Jadi ini gerai utamanya Sempol Mas Yudi hanya ada di Bantul. Kalau yang lainnya itu hanya khusus mitra. Untuk rumah produksi kita ada di Cepor Kidul, Palbapang, Bantul, RT 8. Ya kalau saya itu dari keluarga yang pas-pasan lah ibaratnya. Bapak saya itu, saya lahiran Jakarta Selatan. Dulu saya tuh di Jakarta itu ibaratnya tuh pengen jajan aja gitu tuh harus nyari duit sendiri. Ibaratnya saya kelas 3 SD itu jual plastik di pasar Kebayoran Lama itu ya pernah mencoba. Terus di kelas 5 itu saya jual loper koran dulu ya, basic saya. Terus saya itu cuma tamatan SD sebenarnya. Tamatan SD ya, karena seneng dagang, terus karena seneng nyari duit ya, terus berdagang, terus ikut orang lain. Yang penting saya tuh mencari ilmu, bukan mencari uang. Yang penting kita dapat ilmu. Jadinya banyak ilmu dari luar sana, baru terinspirasi jadi seperti ini. Kalau saya basicnya seperti itu, sebenarnya tidak ada orang tua modalin Sempol besar ini ya, tidak ada ya. Pure itu emang hasil jeripayah dengan istri saya ibaratnya. Sebenarnya saya tuh tereksperimen pada pedagang kaki 5 itu, kok jual Sempol 1.000 kok keras gitu loh, Mas. Jadi saya punya eksperimen sendiri, kok pengen menciptakan Sempol dengan harga murah itu Rp1.000 itu ya biar enak, itu gimana ya. Sebenarnya terinspirasi dari pinggir jalan. Itu saya bermotivasi 3 kali percobaan itu gagal, yang keempat itu baru berani jual. Sempol itu pertama ya banyak customer yang beli, itu ekspektasinya Sempol itu keras, Sempol itu nggak enak. Saya nyampe saya suruh merasakan produk saya dulu, kalau nggak enak nggak usah dibeli gitu loh. Dia akhirnya merasakan produk, ternyata kok beda dengan Sempol yang lain ya. Alhamdulillah, itu pahit ketirnya emang harus merubah mindset. Di luar sana banyak tuh Sempol yang cuman pati aja. Kalau kita kan bener pure, bener banyak ayam daripada patinya. Itu emang susah mindsetnya tuh seperti itu. Awal mulanya kita merintis tuh selalu Sempol itu nggak enak, Sempol itu keras gitu, Mas. Buka Sempol tuh karena terpikirkan di toko sepatu tuh sepi. Jadi anak buah itu pengen buka makanan supaya tidak ngelangut ngono gitu, ibarat bahasa Jawanya. Jadi cuma iseng-iseng sebenarnya usaha Sempol ini, iseng-iseng, nggak tahu bisa punya nama sebesar ini. Saya juga nggak tahu, nggak sampai kepikiran sampai saat ini gitu loh. Rp150-an per piece-nya ibaratnya. Saya tidak takut karena ngejar quantity ya, ibaratnya dengan kualitas ini ternyata ya dengan harga murah, dengan rasa enak ya. Alhamdulillah quantity Sempol Mas Yudi ini di Gose ya alhamdulillah lumayan banyak peminatnya, karena
tidak asal-asalan. Dari rumah produksi juga kita buatnya dari segi kebersihan ada, jadi semua faktor kesehatan aman ibaratnya. Dengan bahan nilai gizinya juga insya Allah itu tidak ada barang yang digunakan barang yang tidak halal apa gimana, tetap sesuai standar kita halal. Memang saya belum punya lisensi halal, cuman produk itu alhamdulillah saya sebagai orang muslim itu halal ibaratnya. Jadi produk-produk yang lain itu ibaratnya ya tidak berani untung besar, hanya mencari keuntungan yang tidak mengejar kuantiti. Kalau saya kan mengejar kuantiti Mas. Jadi bedanya itu dengan yang produk yang lain. Orang lain tuh hanya nyarinya untung besar, cuman tidak jangka panjang gitu loh. Kalau saya tuh selalu belajar dulu di Jakarta sana itu ya, orang itu banyak mindsetnya itu selalu salah, barang naik nggak mau produksi atau menaikkan produk. Padahal pas kemarin bahan baku yang turun, nah itu menutupi yang kemarin barang itu yang akan naik. Jadi itu harga bahan baku itu tidak selalu stabil harus naik, pasti ada turunnya. Jadi untuk menutupi pas barang naik ya itu menutupi pas bahan baku yang turun. Nah, kalau saya menutupi itu tidak pernah mengurangi resipi, rasa atau produk, mencari keuntungan lain menaikkan harga, enggak. Karena kebanyakan orang itu takut tidak untung, impossible kalau tidak untung. Ya kemarin untungnya dia yang pas bahan baku turun itu besar, itu kemanain kan gitu. Kadang orang mindsetnya tuh selalu salah, karena punya usaha itu ada naik dan turunnya tuh harga tuh tidak selalu di atas, tidak selalu di bawah. Jadi itu untuk menutupinya pas harga bahan baku di bawah. Kalau saya seperti itu. Ya kalau saya itu mengajarkan semua karyawan itu satu, kejujuran. Dimanapun kita jujur, suatu saat dia akan punya usaha sendiri. Saya juga pernah ngikut orang ibaratnya supaya dia nyaman. Saya tidak pernah menekan dia harus begini. Cuman kalau saya ke detail itu dari segi keuangan tuh harus detail, karena itu semua tanggung jawab, semua pekerjaan itu ada tanggung jawab. Saya mengajarkan mereka tuh penuh dengan tanggung jawab dan kejujuran, karena suatu saat dia punya usaha yang saya ajarkan akan kepake gitu loh Mas. Jadi tidak harus ikut saya, dia bisa pengen punya usaha sendiri ya monggo, berdiri dengan kaki sendiri ya monggo, berjalan. Penting yang saya ajarkan kejujuran dan kerja keras, kebersihan, karena di makanan itu harus bersih. Seperti itu Mas kalau saya. Kejujuran, orang jujur itu dimanapun akan selalu kepake. Ya, ibaratnya saya mengajarkan kalau dia tidak jujur ya berapa dia ambil, biasanya saya suruh ganti. Biasanya duit yang ganti itu saya masukkan ke infak masjid. Biasanya tidak saya ambil Mas. Biasanya seperti itu. Kalau saya mengajarkan ke karyawan ya kejujuran, karena hitungan sempol itu ada surat jalan, ada hitung-hitungannya tuh tidak pernah bisa gesek, karena itu hanya satu item. Mungkin kalau banyak item saya mungkin bisa pusing gitu loh. Makanya dia keluar ya tanggung jawab dia seperti apa ya tetap saya akan keluarkan gitu loh. Padahal kerja sama saya tuh sangat enak ibaratnya. Ya saya tidak terlalu menekan, yang penting jaga kebersihan dan kejujuran saja sih Mas. Kalau saya menjaga karyawan seperti itu. Kalau sempol dari Mas Yudi itu satu tuh produk bahan bakunya kita menggunakan premium. Jadi itu dari segi saus kita menggunakan Del Monte, terus di mix dengan cabai asli, terus dari tepung celupnya itu juga tepung yang kemasan, tidak beli tepung yang karungan tuh nanti kita olah lagi, kita kasih bumbu racik yang kita sudah buat. Jadi makanya tuh premium dengan packaging yang menarik. Sempol-sempol yang lain tuh belum berani mengikuti sempol kayak sempol Mas Yudi. Beli sempol menggunakan box. Ya, ibaratnya kalau orang bahasanya go green, jadi menggunakan kardus. Ibaratnya beda dengan sempol-sempol yang lain. Saya berani dongkrak karena rasa ya dari segi packaging juga menarik. Makanya saya berani bersaing market di sini dengan produk-produk sempol yang sudah ada. Kepikiran ada ikan tenggiri karena ada orang yang tidak suka ayam, ada orang yang tidak suka ikan. Jadi kita bikin dua versi. Itu ada orang mana Palembang rasa ini loh sempol kayak pempek kan gitu. Cuman saya kan nggak bisa bikin ininya pempek itu. Emang dengan itu benar kita tuh semua produk ini tenggiri Mas. Itu pilet tuh masih fresh Mas. Jadi tangkapan hasil
nelayan sana, nelayan Samas. Jadi benar-benar mata saya tuh tahu kalau produk yang bagus ikan tuh kayak apa tuh saya tahu. Makanya kayak ayam itu saya tidak mau yang SS-an, Mas. Jadi untuk menjaga kualitas ya semuanya tuh benar-benar yang benar-benar fresh. Kalau pencapaian saya ya satu, membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak, Mas. Ibaratnya Sempol ini kan saya buka dua opsi. Ya ada mitra, ada reseller. Reseller itu tidak menggunakan nama saya. Jadi dia tuh beli produk dengan saya tidak menggunakan nama saya. Jadi saya ingin Sempol ini bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain kalau saya ke depannya. Jadi bisa makin luas ya, mudah-mudahan bisa seluruh Indonesia depannya. Kalau saya tuh emang Mas, gaptek memang untuk main. Memang saya juga dulu pemain online, cuman saya tuh kalau untuk makanan tuh saya tuh senangnya organik. Karena orang sekarang tuh hanya ngebom di iklan-iklan iklan kuliner, iklannya bagus, tesnya hancur. Ibaratnya cuman rame karena orang tuh penasaran liputannya itu, karena sampai sono orang kecewa. Itu kan saya nggak mau seperti itu, karena saya tidak mencari keuntungan dari media sosial atau gimana, karena saya menjaga tuh tes organik. Jadi dari mulut ke mulut, dari awal tuh saya menjaga itu, karena dari mulut ke mulut namanya organik itu bisnis akan pencapaiannya itu akan lebih lama daripada sosmed. Sosmed itu hanya sesaat, ibaratnya dia gempur iklan harganya mahal, emang bener, nah, yang datang akan banyak, cuman ramainya sebulan 2 bulan. Nah lihat tesnya nggak enak akan bakal sepi. Kalau saya seperti itu, keyakinan saya dari mulut ke mulut itu lebih awet daripada sosmed menurut saya. Teman-teman yang mau ngerasakan Sempol Mas Yudi seluruh di Yogyakarta bisa datang ke gerai kita di Gose, Jalan Wahid Hasim, Keringan, Gose, Bantul. Jadi kalau mau pas jalan-jalan ke Jogja, di luar Jogja mau jalan-jalan bisa ngerasakan sempolnya di Gose sini. Kalau untuk mau lihat sosmed saya itu bukan Sempol Mas Yudi ya, Instagramnya saya Sempole Sempol. Jadi tidak sama dengan Sempol Mas Yudi. Berarti IG saya Sempole Sempol. Jadi seperti itu, Mas. Jadi bisa lihat di TikTok kita di Sempol Mas Yudi, juga ada TikTok yang memang jarang aktif. Ya monggo mau lihat bisa. Kalau mau beli mentah juga kita kirim menggunakan ekspedisi yang mau kirim untuk seluruh Pulau Jawa, karena kita hanya fokusnya lagi Pulau Jawa, Mas, karena ekspedisi khusus makanan hanya bisa Pulau Jawa. Jadi kita belum berani menggunakan ekspedisi lain karena estimasinya kadang lewat dari estimasi. Takutnya saya tidak mencari keuntungan, ini hanya menjual produk, teman, tidak memikirkan customer sampai ke tangan customer itu nanti basi atau tidak. Kadang kan hanya banyak orang itu di sosmed itu hanya mencari laba, keuntungan, tidak memikirkan customer. Kalau tidak ada ya enggak saya kirim. Saya emang tidak mencari harus jual produk itu, ya harus gitu jual, mencari keuntungan. Kalau saya enggak, tetap hanya Mas, khusus Pulau Jawa dulu fokusnya. Untuk teman-teman yang untuk baru mau menjalankan usaha, satu itu ketekunan. Jangan pernah memilih-milih pekerjaan. Jadi selalu belajar dengan orang lain yang sungguh-sungguh. Jadi jangan mentang-mentang duit orang tuanya banyak bikin usaha itu sak geleme dewe. Jadi sepenuh hati, ibaratnya jangan pernah gagal, itu jangan pernah menyerah. Jadi namanya usaha itu tidak bisa dilihat 1 atau 2 minggu, karena prospeknya itu dilihat 1 sampai 3 bulan jalannya usaha itu seperti apa. Jadi kadang orang tuh cuman lihat usaha 1 minggu udah nggak jalan terus tidak mau meneruskan gitu loh. Kadang salahnya mereka tuh seperti itu, karena harus bekerja keras dan bekerja keras. Kalau ingin menjadi orang sukses itu penuh dengan kerja keras. Jadi pengusaha itu tidurnya hanya sebentar, karena usaha kuliner itu sangat capek, ibarat menurut saya, karena tidurnya itu hanya sebentar. Ya, untuk teman-teman kalau mau menjalankan usaha ya sungguh-sungguh niat, karena kita tuh bukan mencari laba,
karena juga mencari teman ibaratnya supaya customer itu nyaman di toko itu harus seperti apa menjalaninya gitu. Saya jatuh penting tuh apa yakin Mas, keyakinan itu yakin pokoknya Gusti Allah tuh banyak berikhtiar, menurut saya tuh banyak beramal ya, jangan lupa juga amal. Kalau banyak rezeki ya jangan lupa ya, pokoknya ketekunan biarpun kita lagi down itu ya tetap ya menyisihkan amal supaya kita tuh tenang, ibaratnya tuh selalu bersyukur dan pengen mencapai mimpi. Jadinya jangan pernah lah tidak bermimpi, karena semua cita-cita harus bermimpi Mas. Kalau saya tuh selalu ingat satu, orang tua yang banyak doa tuh, orang tua ya selalu ingat, biarpun jauh kita sering nelpon, ibaratnya biarpun orang tua saya di Jakarta ya sering nelpon karena kabarnya, karena semua itu karena juga doa orang tua menurut saya Mas.